right at the corner where you are, right at the corner where you are. Someone far from harbor, you may guide across the bar, right at the corner where you are. Just above our clouded skies that you may have to clear, then a narrow sound your way
Kita berdoa. Tuhan, terima kasih dengan inspirasi dan pengertian bahwa Engkau akan datang segera. Tuhan, kami berdoa kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus dapat menempati hati kami masing-masing. Kiranya Engkau dapat berbicara bagi kami semua, sehingga acara perbaktian pagi ini boleh menjadi berkat yang istimewa bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sembahkan di dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Selamat pagi. Satu kesempatan yang sangat berbahagia bagi saya untuk dapat bersama-sama dengan saudara-saudari sekalian, pimpinan Gereja Masih Advent ke-7 di West Indonesia Union. Saya merasa bahwa ini adalah suatu kesempatan yang baik sekali. Tetapi saudara-saudara, the remnants adalah mereka yang tetap teguh dan kuat di dalam imannya. Hari ini memang saya juga merasa dibahagiakan. Puji Tuhan dengan lagu mereka dan juga lagu dari AHS, English Conversation School. Brighten the corner where you are. Saya coba ikut-ikut menyanyi dengan mereka tadi. Luar biasa. Dan pekabaran melalui lagu dari Remedy Adventist School. My peace I'll give to you. Itu lagu mereka. My love that people don't understand. My love that world don't understand. I will give to you. Suatu pekabaran yang sangat bahagia sekali. Sehingga pada akhirnya saya bisa gambarkan mereka bernyanyi, bersukaria. Karena masuk surga. Di sana akan menyanyikan lagu I will sing, I will shout victory. Bersama dengan Kristus di surga. Itulah judul kita pagi ini, dan dalam 3 hari kita berturut-turut bersama-sama. Revival and Christ second coming. The second coming. Why is it important? Kenapa the second coming is important? Dan kita harus melakukan revival. Why is it important? It is important because the Bible tells us. Penting sekali karena itu Alkitab mengatakan, firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa Jesus is coming soon. And Jesus promised, Yesus telah menjanjikan bahwa masalah dosa harus diakhiri. It is our hope. And it is our confidence bahwa Allah adalah memegang kontrol dari dunia ini. Meragukan akan kedatangan Yesus Kristus adalah meragukan akan kebenaran Alkitab. Meragukan kedatangan Yesus adalah meragukan akan firman Tuhan. Jadi, second coming is important karena Yesus menyatakannya. Dan bukan hanya itu, Yesus telah menjanjikannya bahwa dia akan segera. Sebagai satu proses akhir dari penyelamatan umat manusia. Sebagai satu proses akhir bahwa dunia ini akan dibaharui. Titus 2 ayat 13. Sementara kita menunggu akan pengharapan yang berbahagia untuk menantikan kedatangan
yang mulia, Yesus Kristus, Allah yang agung, Juru Selamat umat manusia. Jadi second coming is also important because eventnya akan datang di saat memang kita sangat membutuhkannya. Kita membutuhkan Raja yang kekal, King of Kings. Karena apa? Kenapa kita membutuhkan Raja atas segala raja? Karena problems of sins in this world. Ini juga sudah dinasihatkan. Menjelang kedatangan Kristus akan ada tanda-tanda. Semua kita tahu. The great crisis akan menimpa. Kalau seandainya manusia tidak berserah, maka mereka akan kehilangan jiwa mereka. Dan mungkin akan menuntun banyak orang tersesat. If keep God's glory ever in view, kalau kita selalu memandang kepada kemuliaan Allah, maka mata kita akan sanggup untuk melihat lebih dalam lagi tentang nubuatan Tuhan, nubuatan Allah. Saudara-saudara sekalian, minggu lalu, hari Minggu, sebelum saya meninggalkan kantor divisi untuk itinerary seperti ini, kami merasa ada satu kebahagiaan sebagai satu keluarga divisi, keluarga Allah, satu kebahagiaan. Itulah sebabnya kami mengadakan satu Thanksgiving, syukur, acara syukur kepada Tuhan. Satu hal yang sangat berbahagia. Saya lihat pendeta Lubis tidak ada, jadi dia tidak sempat lihat ini istrinya. Suatu kebahagiaan kami boleh berkumpul bersama-sama. Menyatakan syukur atas pimpinan Tuhan sepanjang tahun ini, 2014. Di samping itu juga, fokus dari Thanksgiving kami adalah kepada pendeta Gulfan. Saudara, kita tahu dan kita sudah banyak mendoakan beliau. Sebetulnya dokter mengatakan sebagaimana yang pendeta Lubis sudah terangkan, bahwa dia belum boleh kembali, belum boleh meninggalkan Amerika Serikat. Karena proses pengobatan masih harus dia jalani lagi. Tetapi dia katakan, if I don't go now, then it's nothing. Dia katakan, I would like to see my brothers and sisters in Southern Asia Pacific Division. Jadi dia bilang, dokter, if I don't go now, then that means I will be very disappointed. Tetapi dokter katakan, but you are still in the process of with great hope recovery. You need to stay 3 more months untuk pengobatan. Tetapi dia katakan, saya harus pergi sekarang. Sebetulnya dia berada di sana dibiayai oleh asuransi kita. Tetapi waktu dia mengatakan kepada Adventist Risk Management Office, kantor asuransi kita, bahwa dia mau berangkat, lalu kantor asuransi katakan, kalau Bapak berangkat sekarang, kami tidak bayar tiketnya. Sudah ada untuk first class tiket untuk Bapak dan Ibu, tetapi kami tidak akan bayar. Kenapa? Karena dokter belum izinkan. Lalu dia katakan, wah, dokter izinkan atau tidak, saya harus berangkat. Asuransi mau bayar atau tidak?
saya harus berangkat. Saya ingin untuk berjumpa dengan saudara-saudaraku. Satu hal yang sangat membuat hati begitu sedih bersama-sama dengan beliau. Waktu dia mengatakan, Tuhan, Lord, why this happened to me? Jadi sementara sakit dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan, kenapa peristiwa pengalaman ini harus jadi di dalam diriku? Bukankah aku sudah melayani Tuhan selama 40 tahun? Perasaan kecewa. Dia melayani Tuhan sebagai seorang pendeta, sebagai pemimpin. Why Lord, this should happen to me? Kenapa Tuhan ini harus terjadi? Saudara-saudara sekalian, ini adalah seruan yang mungkin bisa menjadi pengalaman kita sekalian. Dia yang kita kasihi, kenapa harus pergi? Why Lord, this should happen to me? Kemudian dia merenungkan lagi. Ini katanya waktu masih di Amerika. Dia sebetulnya sedikit kecewa. Bukan sedikit, sangat kecewa. Waktu dokter mengatakan bahwa kanker menimpa dirinya. Sangat kecewa. Sangat kecewa karena sudah melayani Tuhan. Kok kenapa ini harus terjadi? Kemudian dia lama-lama berpikir, Tuhan, saya mempunyai sangat keterbatasan di dalam penglihatan, di dalam pemikiran sebagai manusia. Forgive me, Lord. Sekarang saya mengetahui bahwa so many people love me. Banyak orang mencintai saya. Banyak sekali yang belum pernah dia alami di dalam kehidupannya. Sebagai administrator yang dia hadapi adalah masalah, problema dan lain sebagainya. Tetapi sekarang ini dia mengalami bahwa sesungguhnya banyak sekali orang mencintainya. Dia ke rumah sakit, semua diatur oleh para anggota gereja. Tentu saja anggota gereja Filipina di Amerika. Segala sesuatu diatur, angkutan dan lain sebagainya. Ada orang setiap hari menanganinya. Dan bukan hanya itu, dia menerima ribuan email, ribuan surat, kartu, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan bahwa saudara menderita, kami pun bersama dengan saudara. We really love you. Dan dia merasa sangat terkuatkan. Sangat dikuatkan. Dan dia baru mengerti bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang fana. Apapun yang kita buat selama masih di atas dunia ini, penderitaan, sakit, penyakit, kematian pun adalah pasti bagi manusia. Walaupun demikian, dia merasai bahwa sesungguhnya teman-teman sangat mencintainya, dan bukan hanya itu, Allah sangat mencintainya. The love that the world cannot understand, seperti dinyanyikan oleh anak-anak tadi. Cinta yang dunia tidak dapat mengerti, sekarang dia mengerti. Praise God. Amin. Puji Tuhan bahwa peristiwa bisa dapat terjadi. Ini menuntun kita kepada pengalaman Habakuk yang terdapat di dalam buku Habakuk. Seorang nabi yang begitu frustrasi, seorang nabi yang begitu kecewa karena berbagai ancaman kejahatan, violence, ancaman injustice, ketidakadilan, dan juga kejahatan. Sehingga Habakuk sendiri dalam Habakuk 1 ayat 2 dia berseru, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak? How long shall I cry for help? Berapa lama lagi Tuhan penindasan ini terjadi? Berapa lama lagi Tuhan
pengalaman yang sangat buruk ini menimpa aku. How long shall I cry for help? Pengalaman juga yang menjadi teriakan dari pendeta Gulfan. How long, Lord, that I have to menderita? Oke, seperti ini. How long? How long shall I cry for help? Philip Yancey di dalam bukunya tentang buku Habakuk ini, dia menuliskan 3 pertanyaan. 3 question. Is God unfair? Apakah Allah itu tidak adil? Apakah Allah itu diam? Di manakah Allah itu? Di manakah Allah itu waktu Ebola menimpa anggota-anggota kita dan masyarakat di Sierra Leone dan Liberia dan juga Guinea, Conakry. Kebetulan 3 negara ini saya sempat dan sering kunjungi pada waktu saya bekerja di West Central Africa Division. Kenapa harus ada penyakit yang mematikan seperti ini? Kenapa harus ada pembunuhan? Kenapa harus ada ISIS? Sudah mungkin sudah banyak dengar cerita tentang ISIS. Where is God? Is God unfair? Is God silent? Or is God hiding? Di manakah Tuhan pada waktu malapetaka ini menimpa? Malapetaka ini boleh jadi sangat penting, karena itu dapat membuat satu ketahanan. Tuhan izinkan supaya terjadi satu ketahanan di dalam diri kita, agar supaya bila mana malapetaka menimpa, kita tidak akan kecewa. Untuk ketahanan kita perlu iman. Dan iman artinya mempercayai secara lebih dahulu, in advance menurut Philip Yancey, to what will only make sense in reverse. Percaya terlebih dahulu, belum pasti, tetapi percaya terlebih dahulu. Tetapi yang kita percaya adalah something that makes sense. Sebagai umat percaya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, we have that faith, we have that belief. Kita mempunyai kepercayaan itu dan kepercayaan something that makes sense, yang sangat punya arti di dalam kehidupan. Dalam Habakuk 1, why God? How long God? This terrible experience will come. Masalahnya adalah bahwa umat Tuhan Bani Israel akan diserang oleh Babylon dan akan dibinasakan, dihancurkan, kota-kotanya akan dihancurkan, dan nubuatan ini sudah diberikan kepada Habakuk. Dia sudah menerima nubuatan ini. Sama seperti kita sekarang. Kita sudah menerima nubuatan ini. Jadi kita tahu bahwa akan ada satu peristiwa yang besar. Masa kepicikan. Mungkin kita tidak merasa sekarang ini. Tetapi secara hati, kedalaman hati, mudah-mudahan kita tetap merasa bahwa akan ada satu kesulitan, satu kesusahan yang kadang kita bertanya, why God? Tetapi Allah menjawab bahwa aku akan membiar bangsa-bangsa Chaldeans, Babylon, datang
menghancurkan bangsa ini. Kenapa Tuhan? It is unfair. Kenapa ini harus terjadi? Tetapi aku juga, jawabannya di dalam Habakuk 1 adalah aku juga akan membinasakan mereka. Kenapa? Ada blunders of the world, the sins of the world. Habakuk 2 mengatakan bahwa woe to him. Ayat 6. Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi Tuhan kami boleh melihat KPK menangkap orang yang mengaruk bagi dirinya tetapi bukan miliknya. Ini blunders of the world. This is one of the sins of the world. Bulan Februari lalu saya kebetulan sempat mengunjung museum dari Mahatma Gandhi di Pune, India. Lalu saya dapati bahwa pernah Mahatma Gandhi menyebutkan 7 blunders of the world. Yang satu adalah wealth without work. Kaya tapi tidak perlu bekerja. Well, mungkin kalau kita kaya karena simpanan dan investment kita, mungkin boleh juga. Karena uang yang bekerja untuk kita, menurut Robert Kiyosaki. Uang bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk mendapatkan uang. Tetapi wealth without work kemungkinan akan menimbulkan pleasure without conscience. Pleasure without conscience. Berfoya-foya untuk menyenangkan diri sendiri tetapi tanpa kata hati yang baik. Tidak heran orang bisa menghabiskan uangnya. Sehingga kemarin saya kira ada seorang yang mengatakan bahwa janganlah besar pasak daripada tiang. Wealth without conscience. Ada satu lagi blunders of the world adalah knowledge without character. Commerce without morality. Science without humanity. Worship without sacrifice. And politics without principle. So woe to him, ayat 9. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Pleasure without conscience. Woe to him, ayat 12. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Ada lagi blunders of the world, ayat 15. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Ayat 12 tadi, celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Commerce without morality. Kebetulan satu kali ambasador kita di Dakar menelepon saya. Dan dia katakan, Pak Max, tolong ada teman-teman kita di pelabuhan sana. Lalu saya bertanya, Pak kenapa? Jadi dia telepon saya dari Dakar, kami tinggal di Abidjan, Pantai Gading. Tolong ada teman-teman kita di pelabuhan sana terlantar. Mereka di sana sudah 3 bulan, hampir 4 bulan. Terlantar di pelabuhan. Saya katakan, kenapa Pak? Perusahaan penangkap ikan yang mereka biasa bekerja bangkrut.
Lalu mereka diterlantarkan di pelabuhan yang terdekat. There is no hope. Tidak ada harapan bagi mereka. Kecuali Bapak datanglah untuk memberikan harapan bagi mereka. Jadi saya dan istri pergi. Ada 33 orang anak buah kapal. Dan mereka katakan, Pak, jadi itu sekitar hampir Christmas tahun 2013, baru tahun lalu, belum lama. Pak, tolong, kalau boleh, oh bukan 2013, 2012, kami mau pulang. Kami sudah tinggalkan istri kami selama 3 tahun. Yang masih berpacaran, kami sudah tinggalkan pacar kami selama 3 tahun. Lalu saya katakan, pacar masih ada? Sudah kawin, Pak. Mereka sudah tinggalkan saya, kami. Terus gimana? Selama 3 tahun, Pak, kami tidak dapat gaji. Oh, jadi bagaimana kamu hidup? Ya, gaji dijanjikan kalau kami pulang, baru gaji dibayarkan. Lalu saya tanya, berapa gaji dibayar? $120 satu bulan. Wah, kalau begitu lebih kecil dari UMR, apa itu? Upah minimum regional. Katanya kerja di kapal asing. Orang kerja di kapal asing kan mesti gaji tinggi. Tidak, Pak. Lalu bagaimana kalau kerja? Kalau kami kerja hanya tidur 4 jam satu hari. Wah, bagaimana ya? Mati ini. Kami hanya tidur dari jam 5 pagi sampai jam 9 pagi. Habis itu harus kerja. Oh, nanti sakit. Wah, tidak ada definisi sakit. Tidak ada sakit kalau di kapal penangkap ikan. Walaupun sakit harus tarik jala tarik pancing yang mereka ratusan kilometer itu pancing ditaruh. Harus, tidak boleh tidak. Satu kali, Pak, sementara kami tarik, memang ikannya besar-besar. Tuna saja, tuna yang beratnya 60 sampai 70 kilogram. Bisa angkat. Oh, kami harus pakai listrik supaya dia tidak bergerak lagi. Karena kalau tidak dimatikan, ikan tidak dibunuh, dia akan membinasakan kami juga karena dia akan pas ditabrak kami. Dan memang banyak pengalaman kami ditabrak oleh ikan, dia loncat dan menabrak kami. Terus bagaimana? Pak, kami sungguh sangat kecewa. Kami mau pulang sekarang. Lalu saya katakan, bagaimana saya bisa tolong kamu? Saya juga tidak punya uang. Satu tiket harganya $1.700. Pulang dari Abidjan ke Jakarta. Di mana saya boleh ambil uang? Puji Tuhan, Tuhan telah memberkati sehingga kami berhasil. Saya pendekkan ceritanya, bahwa mereka berhasil pulang ke negara kita tanpa biaya negara. 33 orang tanpa biaya negara. Jadi waktu mereka tiba di sini, mereka katakan, kalau bukan seorang warga Indonesia di Abidjan, namanya Max Langi, kami tidak pulang sekarang. Puji Tuhan, mereka sudah pulang. Tetapi saya pikir bagaimana supaya saya bisa juga memberikan impresi kepada saudara-saudara ini. 31 orang Islam, 2 orang Kristen. Bahwa saya bisa merefleksikan kasih Tuhan kepada mereka. Satu kali kami bawa semua 33 orang di rumah. Memang rumah misionari besar. Tapi kalau 33 orang tidak cukup. Jadi semua tidur alas karton dan lain sebagainya di sekeliling rumah dan di dalam rumah. Ada yang di garasi, ada di porch di depan, di living rooms, semua 33 orang. Waktu makan, untunglah mereka adalah banyak yang dari Tegal dan terkenal dengan warteg.
Jadi mereka masak. Walaupun persediaan kemiri istri saya untuk 1 tahun habis waktu itu. Mereka masak enak. Saya undang teman-teman dari kantor coba datang cicipi makanan Indonesia. Pasti kamu suka. Dan memang mereka suka. 3 orang. Sekarang waktu mau berdoa. Jadi semua sudah sedia makan. Kebetulan juga Pak Dubes ada. Pak Dubes Andrajati. Dia katakan, Pak tolong doakan kami. Saya challenge juga mereka. Bagaimana saya bisa doakan kamu? Saya kan orang Kristen. Saya Kristen Advent. Tolong doakan kami Pak. Kami ingin bantuan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Please pray for us. Saya berdoa. Dan saya lihat mereka menangis. Berdoa dan berdoa. Sampai sekarang saya masih ada kontak dengan mereka. Mungkin kita tidak sempat untuk meyakinkan mereka akan keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi saya percaya satu waktu mereka akan dapati dan akan menemukannya. Mereka sudah kembali ke tanah air dengan penuh kesukaan. Walaupun di sana waktu kami antar mereka ke airport, mereka menangis keras-keras di International Airport di Abidjan. Dan dia berkatakan, kalau bukan Bapak dan Ibu, kami tidak bisa pulang. Kalau bukan ada keselamatan yang dibuat, kami tidak bisa pulang. Satu pengalaman yang mungkin, yang saya rasa pasti kita akan alami. Kalau bukan Yesus Kristus, if not because of Jesus Christ, we are not here. Because of Jesus Christ, we shout victory. Menang di dalam surga. When we all get together in heaven. Salah satu blunders of the world adalah makes money as everything. Mereka pikir bahwa dengan uang mereka boleh mendapatkan keselamatan. Mereka pikir bahwa dengan uang mereka boleh membeli keselamatan. Dan menjadikan uang itu sebagai satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan dan juga di dalam keselamatan. Woe to him yang menyembah sesuatu yang mati, yang bukan hidup. Inilah blunders of the world. Kita sedang menyaksikan sekarang ini, di saat kita menunggu akan kedatangan Tuhan. Semua blunders of the world ini kita sedang saksikan dan sedang terjadi. Bagaimana kira-kira pemikiran saudara? We tend to think, kadang-kadang kita berpikir bahwa kehidupan harus selalu fair untuk saya. Because God is fair. Kita berpikir bahwa kehidupan ini harus baik dan saya harus nikmati. Karena Tuhan itu baik. Kita sering mendengar God is good all the time. All the time. Apakah kita harus berpikir terus-terus seperti ini? Bagaimana kalau penyakit, cancer menimpa? Akankah kita selalu berseru God is good? God is not life. Maksudnya ini God is not life like human life. And if I confuse God with the physical reality of life, by expecting constant good health, for example, then I set myself up for crashing disappointment. Jadi kalau saya memikirkan bahwa Allah dengan physical reality of life, kehidupan yang secara realitas seperti ini, maka
saya menempatkan diri saya sendiri kepada satu keadaan yang nantinya great disappointment. Big disappointment. Ayat Habakuk 3 ayat 16 sampai 19. Bagian terakhir dari buku Habakuk. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya menggigil bibirku. Tulang-tulang seakan kemasukan sengal. Saya pikir apa ini sengal ini? Waktu saya periksa physical check up, dokter bilang, oh you sudah osteoporosis. Apa itu dok? Oh itu lama-lama jadi osteoporosis. Mungkin karena sudah berumur begini. Jadi dok bagaimana? Oh, makan banyak kalsium. Jadi tulang-tulangku seakan-akan kosong. Oke, keropos. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang aku nantikan hari kesusahan. Waktu treatment radiation untuk pendeta Gulfan, karena kankernya di tulang belakang, tulangnya itu sangat gampang sekali hancur, patah sekarang. Jadi harus hati-hati. Tetapi pengalaman Habakuk dia di sini katakan bahwa namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Dengan tenang, wait patiently for God when you are afraid. Kalau kita takut, kita sabar, menunggu Allah. Allah sudah menyatakan kepada Habakuk masa kesulitan yang akan terjadi. Allah sudah menggambarkan violence, arrogance, cruelty daripada orang-orang yang akan datang. Dia sudah melihat di dalam visionnya, khayalnya. Itulah sebabnya dia takut. Tetapi kemudian dia katakan, aku akan menunggu dengan sabar akan pertolongan Tuhan. Ayat dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah kita khawatir akan segala sesuatu, tetapi dalam segala perkara dengan doa dan permohonan mengucap syukur dan berikanlah permasalahanmu kepada Tuhan. Maka the peace of God dengan segala pengertiannya akan menguatkan kita, memberikan kekuatan terhadap hati dan pemikiran kita. Habakuk ayat 17. Ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, aku tetap bersyukur kepada Tuhan. Pohon arah tidak berbunga. Biasanya kalau petani, kalau mulai tanamannya berbunga, itu adalah suatu hope, pengharapan bahwa akan ada hasil. Hope in the future, life in the future. Saya baru mengunjungi kampung dan kakak saya tanam tomat dan lombok. Waktu itu mulai berbunga dan dia senang sekali bahwa di dalam 3 minggu saya akan memanen hasil. Jadi itu adalah suatu harapan. Tetapi Habakuk di sini katakan, sekalipun tidak ada bunga di dalam tanaman saya, pohon zaitun mengecewakan, aku tetap bergembira di dalam Tuhan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, keperluan sekarang ini, aku tetap bergantung kepada Tuhan. Sekalipun saya tidak punya uang sekarang ini untuk membeli makanan, I will not follow the blunders of the world. Berikut, kambing domba terhalau dari kurungan,
dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini mungkin investmentnya yang dulu, yang sudah ada tetapi investmentnya crash, stock market habis, hilang semua uangnya. Aku tidak kecewa sebab aku bersama dengan Tuhan. Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. Because sebab Allah Tuhan itu kekuatanku, ayat 19. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kira-kira bagaimana ini kaki rusa, saudara-saudara sekalian? Ini rusa gunung yang naik terjal tinggi. Kalau mau lihat ke bawah takut sekali kalau tidak merasa yakin. Tetapi rusa bisa naik. Rusa yang disebutkan di sini dalam bahasa Inggris King James Version adalah hinds. Rusa betina. Dengan kakinya dia bisa naik, climbing up, makin tinggi, makin tinggi. Dengan keyakinan dalam dirinya, dia merasa bahwa dia akan naik makin tinggi, makin tinggi di dalam kehidupan iman kita. Saudara-saudara sekalian, Tuhan menjanjikan, aku akan memberikan kaki rusa kepada saudara-saudara sekalian, supaya perjalanan iman saudara, perjalanan kerohanian kita akan makin hari makin lebih tinggi. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur. Kiranya pengalaman Habakuk boleh menjadi dan memberikan keyakinan, boleh memberikan kekuatan bagi kita di saat kita melanjutkan pelayanan kita. Dan kiranya pengalaman ini bukan memberikan kita menjadi takut, tetapi kita mempunyai keyakinan di dalam Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan akan memberikan kepastian agar supaya kita di dalam kehidupan ini makin hari makin tinggi dan dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian adalah doa dan harapan saya.